Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan bahwasanya zakat fitri itu sama alokasinya dengan zakat mal. Masuk keumuman ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Maka zakat fitri itu bisa untuk fakir miskin, untuk kemudian gharim, ibnu sabil dan sabilillah. Tapi kalau kita melihat mazhab Maliki, maka mazhab Maliki itu zakat fitri khusus fakir miskin. Kenapa kok zakat fitri khusus fakir miskin? Karena dalam mazhab Maliki berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis riwayat Abu Dawud ketika membahas zakat fitri, Rasulullah mengatakan wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu tujuan utamanya adalah memberi makan fakir miskin. Makanya zakat fitri itu khusus fakir miskin. Ini yang kemudian sempat heboh. Bagaimana yang kaya raya untuk zakat fitri? Kalau kita melihat mazhab 4, itu ulama tidak masuk kategori imam, pengajar, kiai. Itu hanya ada di mazhab Maliki. Tapi yang perlu digarisbawahi, mazhab Maliki untuk zakat fitrah tidak boleh untuk selain fakir miskin. Makanya ada salah seorang kiai yang dengan tegas, salah satunya Gus Muhib, beliau sering menjadi mushahih di Bahsul Masail PWNU. Beliau dengan tegas mengatakan zakat fitri kepada kiai yang masuk kategori orang kaya tidak bisa dibenarkan menurut mazhab 4. Ada beberapa orang yang kemudian menyodorkan ke saya takbir menggunakan mazhab Maliki. Saya lihat, oh ini Maliki. Akhirnya saya gampang untuk untuk menolaknya. Saya bilang, coba sampeyan buka kitab yang sama di bab zakat fitrah. Maka dia sudah gak bisa apa-apa. Karena memang Maliki memang memperbolehkan sabilillah itu, kategori sabilillah termasuk salah satunya adalah seorang juru dakwah, muadzin, imam, pengajar, itu masuk kategori sabilillah. Itu adalah mazhab Maliki. Cuma yang perlu diketahui di mazhab Maliki, untuk zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Maka untuk kategori itu mazhab 4 tidak bisa. Paham ya? Ini yang perlu diluruskan. Bun. Di buku saya juga sudah jelaskan. Termasuk nanti biasanya sabilillah diartikan subulul khair itu rata-rata mengacunya kepada al-qafal. Al-qafal. Itu rata-rata jangan lihat kitab-kitab yang mengacu kepada sabilillah diartikan subulul khair, itu rata-rata mengacunya ke al-qafal. Yang perlu saya luruskan, ada 2 kritik yang diberikan kepada itu. Yang pertama, kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan, andaikan sabilillah diartikan subulul khair, untuk apa Allah menyebutkan fakir, miskin, gharim semuanya? Kan semuanya masuk sabilillah. Kalau sabilillah diartikan subulul khair, untuk apa Allah menyebutkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin dan seterusnya, wa fi sabilillah seterusnya. Loh, untuk apa disebutkan itu? Karena semuanya kan masuk sabilil khair. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan andaikan sabilillah itu diartikan subulul khair, tidak perlu disebutkan fakir, miskin dan seterusnya. Karena fakir miskin itu sudah masuk kategori subulul khair. Itu yang pertama, kritik dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ada lagi kritik dari Syekh Al-Hafidh Al-Kautsari, di buku saya jelaskan. Beliau punya ada satu kitab namanya Maqalat Al-Kautsari, salah seorang ulama yang ahli hadis. Beliau mengatakan riwayat tentang Imam Qafal itu bukan pendapatnya Imam Qafal. Coba jangan nanti baca kitab-kitab mulai dari Marah Labib, tafsir Al-Munirnya Syekh Nawawi, kemudian di beberapa kitab yang menyebutkan wa naqalal Qafal. Rata-rata takbirnya menggunakan wa naqalal Qafal, bukan wa qalal Qafal. Beda. Kalau waqal al-qafal berarti pendapat al-qafal. Di kitab-kitab yang mengacu kepada bahwasanya sabilillah itu untuk subulul khair, itu semuanya pasti mengatakan wa naqal al-qafal. Yang pertama kali menukil itu adalah Imam Fathur Razi di kitab tafsirnya.
Beliau mengatakan wa naqal al-qaffal. Artinya kata Syekh Al-Kautsari itu bukan pendapat al-qaffal, tapi qaffal itu menukil pendapat orang. Berarti itu adalah naklul majhul, menukil pendapat yang majhul. Ya, kalau dalam kitab itu wakilah. Sama dengan wakilah. Wakilah itu kalau katanya Ustaz Farabi ca'an. Ca'an, bahasa ca'an itu enggak tahu siapa yang ngomong. Ca'an badai yang ngomong seperti itu ca'an. Makanya dalam beberapa kitab fikih, ca'an itu tidak begitu bisa dijadikan pijakan. Itu kata Al-Kautsari yang pertama. Yang kedua, jadi wa naqal al-qaffal itu berarti riwayatul majhul, meriwayatkan pendapat dari ulama yang majhul. Sama dengan wakilah yang tidak bisa dijadikan rujukan. Itu pendapat yang pertama dari Al-Kautsari, kritikannya. Kritikan yang kedua dari Al-Kautsari, Al-Kautsari menyebutkan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya ijma ulama mengatakan sabilillah itu tidak bisa untuk subulul khair. Di antaranya adalah Imam Malik dan Ibnu Hazm al-Zahiri yang menyebutkan bahwasanya ijma ulama bahwasanya sabilillah itu tidak bisa diartikan subulul khair. Maka kata Al-Kautsari naqlul qaffal itu telah melanggar ijma. Ini yang saya bukan pendapat saya ya. Saya sampaikan dalam kitab Maqalatul Kautsari, salah seorang ulama Al-Azhar. Yang ketiga, kata Imam Al-Kautsari, beliau mengatakan yang ketiga, Imam Al-Qaffal ketika menulis tafsirnya, beliau itu aslinya Mu'tazili. Maka kata Imam Al-Kautsari yang dikhawatirkan naqal al-qaffal itu adalah beliau menukil dari ulama Mu'tazilah. Karena ketika beliau menulis kitab itu beliau masih berfaham Mu'tazilah sebelum berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham nggih? Makanya kalau saya zakat fitrah itu ya haknya fakir miskin. Makanya bukan saya anti. Saya orang yang pernah menikmati zakat fitrah. Tersangka. Karena abah saya itu juga guru agama, tidak punya penghasilan. Jadi darah daging saya ini salah satunya dari zakat fitrah. Paham ya? Tidak apa-apa, saya akui. Tapi memang abah saya dulu, saya tahu sendiri abah saya itu guru agama biasa, guru ngaji. Pendapatan tidak banyak. Tapi saya sadar sendiri. Saya mulai 5 tahun yang lalu, saya pribadi sudah tidak menerima zakat fitrah. Kenapa? Itu bukan hak saya. Kenapa? Ya mosok sampai akhir tahun, sampai akhir hayat zakat fitrah terus. Saya malu dengan mobil saya kalau saya masih nerima zakat fitrah. Bahkan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu saya pernah ditegur sama takmir masjid. Tiba-tiba takmir masjid itu jatah imam itu dapat zakat fitrah. Saya dikirimi 1 sak. Enak memang jadi imam itu. Jatah zakat fitrahnya banyak ternyata di Surabaya. Apalagi di Citralen nggih. Saya dikirimi zakat fitrah itu 1 sak. Dengan berat hati saya bilang, mohon maaf, saya bukan sok suci, saya bukan yang hak, saya takut makan haknya fakir miskin. Maka saya suruh bawa kembali. Itu sampai ditegur. Seakan senggowo, ya lebih seakan saya kalau saya makan haknya orang lain. Paham nggih? Pun. Ini tentang alokasi zakat fitrah. Makanya kayak Gus Muhyiddin itu bilang mengatakan, ya sudah kalau zakat fitrah itu, kalau kiai itu kan zakat fitrah kan kotoran. Masa sampean itu tego ngekei kiai ini kei kotoran. Mbok yo diamplopi ae timbang berase. Paham nggih? Lho iya itu setahun sepisan. Zakat fitrah setahun sepisan nang kiai ini. Berarti kiai ini dikei kotoran setahun sepisan. Ya sudah, enggak usah zakat fitrah ke kiai. Kiai tidak butuh zakat fitrah, yang penting amplopnya tebel. Ini tentang alokasi zakat fitrah. Maka cuma nanti saya jelaskan apa kategori fakir miskin, nanti kita jelaskan. Pun ini yang perlu diluruskan pertama.